Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Nita Lem. Terima kasih yang masih support sama kita. Jangan lupa like and subscribe-nya di channel Nita Lem. Terima kasih untuk respon yang luar biasa. Banyak nelpon saya, banyak yang komen di Facebook saya juga. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Semoga konten-konten yang saya buat bisa bermanfaat bagi teman-teman. Hari ini saya mau membahas mengenai kegagalan di luar negeri. Yang saya maksud adalah selama ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ngurusin TKI hampir 20 tahun terakhir ini, saya banyak mendapatkan masukan-masukan dan banyak mendapatkan curhat-curhat dari teman-teman calon BMI yang mungkin dari Indonesia ataupun sudah dari Hong Kong, ataupun yang pulang ataupun yang putus kontrak gitu ya. Kita tidak selalu melulu bahas kesuksesan. Kali ini kita membahas mengenai kegagalan supaya bisa dijadikan pedoman buat kita semuanya yang mungkin mau proses itu, oh ya harus begini loh gitu ya. Kegagalan yang menyebabkan kegagalan itu, penyebab dari kegagalan di luar negeri biasanya adalah faktor dari diri sendiri ya. Faktor dari diri sendiri, mungkin karena pelarian dari masalah pribadi. Setahu saya hampir ketidaksuksesan itu karena dari diri sendiri. Mungkin ada masalah keluarga, mungkin ada masalah rumah tangga, mungkin ada masalah sama tetangga, atau mungkin ada masalah sama pacar, dan mungkin yang lain dikarenakan karena masalah itu jadi kita tidak bisa fokus. Biasanya kalau pergi karena faktor masalah itu cenderung kita tidak stabil emosinya, kita tidak jernih pikirannya, terus kita nggak fokus kerjanya. Jadi karena faktor apa ya, faktor ada rasa amarah yang terbawa dari suatu masalah itu sehingga menyebabkan kita di sini itu tidak pas di hati gitu. Jadi motifnya itu karena saya mungkin karena faktor ekonomi. Kalau faktor ekonomi setahu saya karena ingin merubah ekonomi menjadi lebih baik, karena pengen misalkan bagi yang single itu punya cita-cita ini, punya cita-cita itu kesuksesannya lebih tinggi. Tapi yang menjadi masalah itu adalah karena ada faktor masalah, yaitu tadi saya sebutkan berbagai hal, dan mungkin ini itu kita sama-sama tahu itu masalahnya timbulnya dari mana. Itu akan menyebabkan diri kita itu di luar negeri itu banyak berpikir, banyak stres, banyak istilah hati itu emosi, amarah, dendam di hati itu ke bawah. Jadinya kerjanya tidak fokus, jadi mentalnya tidak siap untuk menghadapi apa yang akan kita hadapi di depan kita, karena kita ada di pikiran kita, di hati kita itu ada masalah gitu. Jadi biasanya ada masalah-masalah yang banyak itu masalah pacar, masalah suami, masalah keluarga yang tidak sukses itu karena itu. Kalau masalah misalkan masalah utang piutang, masalah ekonominya, mengangkat ekonomi, itu hampir dipastikan 80% sukses. Tapi kalau misalkan masalah pribadi, ada faktor amarah, ada faktor emosi, ada faktor dendam, itu kesuksesannya sangat tipis. Jadi teman-teman, ini memotivasi bagi teman-teman yang mau kerja mungkin, atau yang sudah kerja mungkin, ayolah kita bijaksana. Masalah-masalah kita selesaikan dulu, karena kita harus kerja, karena kita harus profesional menghadapi situasi kerja di rumah majikan, atau mungkin kita kerja yang lain pun kan harus fokus gitu kan. Tidak mungkin kita sambil kerja sambil mikirin masalah. Tapi kalau kita banyak masalah itu tidak fokus sama pekerjaan, terus kerja pun akan gerundel karena pada dasarnya ada masalah pribadi di diri kita sendiri ya. Mari kita perbaiki diri kita sendiri teman-teman, untuk sukses, untuk bahagia, untuk kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Apapun itu masalahnya, saya yakin kita setiap orang akan punya masalah itu akan selesai, dan bagaimana kita bijaksana menyikapinya. Kalau mari kita perbaiki diri sendiri, hilangkan amarah, hilangkan emosi, hilangkan dendam di hati, karena kita harus kerja, harus ibadah. Kerja itu kan ibadah, terus
terus biar kita sukses di masa depan. Gitu ya teman-teman, saya semoga video ini memotivasi bagi teman-teman semuanya. Saya nggak bikin video panjang-panjang, paling banyak 8 menit, dikarenakan saya nggak mau teman-teman bosen lihat video saya. Dan salam sukses buat kita semuanya. Mari kita tenangkan hati, tenangkan pikiran, banyak berdoa, banyak ibadah sama Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan dimanapun kita berada dilindungi, sehat dan bahagia. Thank you semuanya. Assalamualaikum, bye-bye.